solusi tukang profesional untuk kebutuhan rumah Anda. Rumah tukang biasanya mengacu pada tempat tinggal atau ruang kerja bagi para pengrajin atau pekerja yang mengandalkan keterampilan tangan dalam pembuatan barang. Istilah ini biasanya terkait dengan tradisi kerajinan yang ditanamkan dalam budaya lokal. Rumah tukang sendiri adalah platform layanan profesional yang menghubungkan masyarakat dengan tukang ahli untuk berbagai kebutuhan renovasi, perbaikan, dan pembangunan rumah. Selain itu juga menyediakan akses mudah dan cepat dengan tenaga kerja terampil di berbagai bidang, termasuk perbaikan bangunan, pertukangan, cat, dan instalasi. Dengan sistem pemesanan yang efisien dan tim tukang berpengalaman, rumah tukang menjamin kualitas pekerjaan terbaik dan kepuasan pelanggan. Dan kami juga fokus pada memberikan solusi yang andal dan hemat biaya bagi pemilik rumah serta proyek komersial di seluruh Indonesia. Problem in the market. Deskripsi masalah. Yang pertama yaitu kesulitan menemukan tukang terampil. Banyak pemilik rumah dan bisnis yang kesulitan menemukan tukang yang terampil dan terpercaya untuk melakukan perbaikan dan renovasi rumah Anda. Proses mencari tukang seringkali dilakukan secara manual melalui rekomendasi pribadi atau pencarian online yang tidak terstruktur, yang dapat memakan waktu dan hasilnya belum tentu memuaskan. Yang kedua, yaitu kurangnya standar kualitas layanan. Tidak ada jaminan kualitas atas pekerjaan yang dilakukan oleh tukang yang ditemukan secara acak. Pemilik rumah sering menghadapi masalah seperti hasil kerja yang buruk, tidak maksimal, tukang tidak mampu untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu, atau bahkan tarif yang tidak transparan. Yang ketiga, yaitu ketidakpastian harga dan waktu pengerjaan. Banyak pengguna layanan mengalami ketidakpastian harga karena negosiasi langsung tanpa standar yang jelas. Selain itu, waktu pengerjaan yang tidak diprediksi dengan baik mengakibatkan ketidaknyamanan dan penundaan yang merugikan. Yang keempat yaitu minimnya transparansi dan kepercayaan. Di dalam industri pertukangan tradisional, tidak adanya platform transparan yang memberikan ulasan atau penilaian kualitas layanan mengakibatkan rendahnya kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa. Dampak masalah pada problem in the market. Yang pertama yaitu waktu yang terbuang. Pelanggan menghabiskan banyak waktu mencari tukang yang dapat diandalkan. Proses pencarian manual atau menggunakan tukang yang tidak memiliki reputasi, ulasan jelas mengakibatkan banyak waktu yang terbuang untuk pengecekan dan perbandingan. Yang kedua, yaitu biaya yang tidak terprediksi. Pelanggan seringkali menghadapi ketidakpastian harga karena tidak adanya standar tarif yang jelas di pasar. Hal ini bisa menyebabkan renovasi atau perbaikan membengkak dari yang direncanakan. Yang ketiga, yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten. Nah, pelanggan sering menghadapi masalah dengan hasil kerja yang kurang memuaskan. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpuasan yang memaksa pelanggan untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai standar. Yang keempat yaitu rendahnya kepercayaan. Banyak pelanggan ragu untuk mempercayakan rumah atau propertinya kepada tukang yang tidak dikenal. Kurangnya transparansi tentang kualitas dan reputasi tukang membuat pelanggan merasa tidak yakin akan hasil akhir dari proyek mereka. Yang terakhir yaitu yang kelima, ketidaknyamanan dan penundaan pelanggan. Seringkali mengalami ketidaknyamanan karena tukang tidak menepati janji jadwal yang disepakati dengan pelanggan. Penundaan pengerjaan menyebabkan ketidakpastian dan mengganggu aktivitas sehari-hari pelanggan, terutama dalam proyek renovasi besar. Solution offered atau solusi yang ditawarkan. Deskripsi produk.
Rumah Tukang adalah sebuah platform digital yang menghubungkan antara pemilik properti atau orang yang membutuhkan jasa dengan tukang yang memiliki berbagai keahlian. Dengan kata lain, Rumah Tukang menyediakan jasa tukang yang seperti tukang AC, tukang listrik, tukang bangunan, dan lain-lain. Demonstrasi layanan. Nah, solusi ini untuk mengatasi masalah. Yang pertama, tidak perlu lagi repot mencari tukang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di Rumah Tukang itu menyediakan jasa tukang dan customer bisa memilihnya. Yang kedua, customer bisa memilih tukang yang memiliki reputasi baik berdasarkan ulasan pelanggan. Nah, di Rumah Tukang itu terdapat ada ulasan pelanggan atau rating ya. Nah, jadi nanti customer bisa memberikan ulasan terhadap tukang yang sedang mengerjakan di rumahnya. Dan yang ketiga, aplikasi ini menyediakan tukang dengan harga transparan dan tersedia platform untuk ulasan tukang. Nah, di sini di Rumah Tukang itu setelah ada pemesanan masuk, tukang itu memberikan harga dan waktu pengerjaan yang akan dikerjakan, nilai tambah jaringan tukang yang luas. Kami menyediakan berbagai tukang di daerah-daerah. Yang kedua, sistem verifikasi yang ketat. Nah, tukang bisa bergabung dengan aplikasi kami dengan cara sudah terkonfirmasi kemampuannya diuji secara ketat. Yang ketiga, fitur tambahan yang komprehensif seperti ulasan pelanggan dan pelacakan pekerjaan. Jadi customer bisa tenang saat di luar di dalam pekerjaannya itu. Terus yang keempat, kemitraan dengan supplier. Nah, itu kemitraan dengan supplier itu kita kemitraannya dengan toko bangunan. Jadi customer dengan tenang dengan harga yang sesuai budget dan kualitas yang bagus. Lalu ada ukuran pasar potensial. Satu, urbanisasi, peningkatan kepemilikan properti. Jadi di urbanisasi itu kan banyak desa yang pindah ke kota. Jadi bisa kita masukin ke tren pasar atau ke ukuran pasar ya. Terus pasar UMKM. Nah, itu pasar UMKM kan ada toko, restoran, properti komersial seperti kantor, itu kan juga membutuhkan kita ya. Terus yang ketiga, proyek-proyek pemerintah dan swasta. Nah, itu seperti kayak bangunan sekolah itu pasti kan membutuhkan renovasi juga. Terus 4, pertumbuhan platform digital. Nah, zaman sekarang kan zaman era digital. Jadi Rumah Tukang itu sangat cocok untuk zaman sekarang. Terus tren pasar yang relevan, digitalisasi layanan, konstruksi dan renovasi. Nah, itu kayak digital zaman sekarang kan era teknologi digital ya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengikuti tren sekarang. Pertumbuhan ekonomi berbasis platform. Nah, ini pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat di teknologi ya sekarang. Jadi kita mengikuti tren sekarang. Urbanisasi dan peningkatan kepemilikan properti. Nah, urbanisasi itu kan perpindahan penduduk desa ke kota. Nah, itu pasti kan banyak yang merenovasi rumah-rumah gitu. Terus peningkatan penggunaan ulasan dan penilaian. Nah, peningkatan ulasan dari customer itu kan penting juga ya untuk di aplikasi digital sekarang. Terus segmen kita ada 5. Yang pertama, pemilik properti sewa dan bisa berbentuk rumah, bangunan maupun kantor. Yang kedua, usaha mikro atau usaha UMKM seperti toko, restoran dan sebagainya. Properti komersial seperti kantor gitu. Terus yang keempat, pemerintah, lembaga publik. Nah, itu seperti kayak universitas atau sekolahan, bangunan sekolah. Terus yang kelima, pemburu harga terbaik. Nah, kebanyakan kan customer memilih tukang itu yang sesuai budget kan. Jadi di aplikasi ini itu bisa
Jadi ada pesanan, terus tukang itu ada pesanan masuk, terus ngasih harga dan pengerjaannya berapa jam gitu. Jadi customer bisa memilih. Business model pendapatan 1. Komisi dari setiap transaksi. 2. Biaya langganan untuk tukang atau penyedia jasa. 3. Fee pendapatan atau verifikasi tukang. 4. Biaya layanan kepada pelanggan. 5. Kemitraan dengan produsen atau pemasok material. Saluran penjualan. 1. Aplikasi mobile website. 2. Optimasi mesin pencari. 3. Pemasaran digital. 4. Pemasaran media sosial. 5. Kolaborasi dengan influencer atau blogger. 6. Iklan tradisional. Model harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Akuisisi pelanggan. 1. Penawaran khusus dan diskon untuk pengguna baru. 2. Program rujukan. 3. Kemitraan dengan pengembangan properti dan selanjutnya adalah marketing strategi. Poin pertama, rencana marketing. Pertama, media sosial. Media sosial bisa membagikan testimoni pelanggan termasuk proyek sebelum dan sesudah, membagikan lewat Instagram, TikTok, dan Facebook, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemasaran mesin pencari atau SEM. Menggunakan Google Ads untuk menargetkan kata kunci terkait jasa rumah. Yang ketiga ada program referral. Menawarkan insentif kepada pelanggan dan tukang yang merujuk kepada pengguna baru. Yang keempat ada kolaborasi influencer. Bekerja sama dengan influencer di bidang renovasi rumah untuk mempromosikan aplikasi. Yang kelima ada konten marketing. Konten marketing digunakan untuk memposting secara rutin blog dan video yang memberikan tips perbaikan rumah, meningkatkan lalu lintas organik dan ke aplikasi. Poin kedua dari strategi marketing yaitu matrix management. Yang pertama adalah jumlah unduhan aplikasi. Untuk mengukur unduhan jumlah aplikasi per bulan melalui toko aplikasi dan campaign digital. Selanjutnya yang kedua adalah pengguna aktif. Memantau pengguna aktif bulanan dan harian untuk meningkatkan keterlibatan penggunaan. Yang ketiga ada pemesanan layanan. Memonitor jumlah layanan perbaikan rumah yang dipesan melalui aplikasi dengan target pertumbuhan yang stabil. Yang keempat ada retensi pelanggan. Menghitung tingkat retensi dengan mengukur beberapa banyak pengguna yang kembali memasang layanan lagi. Dan yang kelima ada tingkat referral. Untuk melacak berapa banyak pengguna baru yang mendaftar melalui referral, menunjukkan efektivitas pemasaran dari mulut ke mulut. Poin ketiga dari marketing strategi yaitu peningkatan brand awareness. Yang pertama adalah kampanye sosial. Kampanye media sosial. Rutin yang menampilkan proyek sukses dan pelanggan yang puas. Menggunakan tagar terkait perbaikan rumah seperti tagar DIY, tagar renovasi rumah, atau tagar solusi tukang. Yang kedua ada kolaborasi. Bekerjasama dengan toko perbaikan rumah lokal untuk promosi bersama. Mengajak influencer untuk mempromosikan aplikasi, menunjukkan cara memasang layanan secara real time, dan ulasan dari pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada konten yang dibuat pengguna. Dorong pengguna untuk berbagi pengalaman proyek mereka dan memposting dengan hashtag khusus rumah tukang. Yang keempat ada SEO dan SEM. Untuk mengoptimalkan konten untuk SEO menggunakan kata kunci yang relevan dengan layanan Anda. Selanjutnya jalankan iklan berbayar untuk menargetkan pengguna yang mencari layanan perbaikan rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ulasan dan testimoni pelanggan. Menampilkan ulasan positif di situs web dan platform sosial dan mengajak pengguna untuk memberikan ulasan setelah memesan layanan untuk membangun kredibilitas.
Analisis kompetitor. Analisis kompetitor merupakan pesaing utama bagi perusahaan kita, yaitu rumahtukang.id. Ada dua pesaing utama atau aplikasi serupa, yaitu bernama sejasa.com dan juga beres.id. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Untuk kelebihannya, yang pertama, basis pengguna yang kuat. Mereka sudah punya reputensi basis pengguna yang kuat yang sudah dikenal pada pelanggan-pelanggan. Jadi mereka lebih mudah dalam mendapatkan customer atau pelanggan. Yang kedua, beragam layanan. Mereka memiliki layanan yang baik dan banyak. Jadi para customer mungkin lebih suka. Yang ketiga, akses cepat ke teknisi terampil. Mereka mencari teknisinya itu lebih cepat dan juga terampil. Untuk kelemahannya, biaya jasanya lebih tinggi. Dikarenakan ya tadi, dari basis penggunanya yang kuat, beragam layanan, dan juga aksesnya cepat, jadi biaya jasanya mungkin lebih tinggi. Yang kedua, kelemahannya yaitu pilihan dan area layanan terbatas. Karena mungkin aplikasinya memberikan layanan itu di area yang mereka ketahui saja, bukan menyeluruh. Setelah itu, mereka itu menggunakan tukang mandiri. Nah, dari tukang mandiri ini ada kelebihan dan kelemahannya juga. Untuk kelebihannya itu kedekatan dengan pelanggan. Nah, jadi pelanggan itu memilih tukangnya sendiri. Jadi mereka kebanyakan memilih yang lebih dekat dengan lokasi mereka. Untuk biayanya tukang lebih rendah karena dia bisa bertemu langsung dan nantinya dia bisa bernegosiasi dengan tukang. Jadi biayanya lebih rendah. Untuk kelemahannya, kurangnya sistem pemesanan online. Nah, dari tukang mandiri ini mereka tidak terdaftar di aplikasi tersebut karena para pelanggannya mencari secara langsung, seperti itu. Terus kedua, keterbatasan area layanan. Nah, tukangnya pasti memilih area yang dekat dengan rumahnya, pastinya dekat dengan daerahnya, nggak mau yang jauh-jauh. Jadi area layanan terbatas. Yang ketiga, kurangnya transparansi biaya. Nah, tukangnya itu biayanya kurang jelas, berapa seperti itu. Jadi mereka perlu perjanjian terlebih dahulu kepada para pelanggannya. Nah, untuk keunggulan kompetitif dari bisnis kami, yaitu rumahtukang.id, yang pertama ada platform pemesanan mudah. Nah, kita membuat aplikasi full, jadi secara online, jadi pemesanan kita mudah, proses pemesanannya kita mudah. Setelah itu, yang kedua, fokus pada kualitas layanan. Kita juga berusaha memberikan layanan yang baik kepada para pelanggan nantinya. Yang ketiga, layanan dan jangkauan luas. Nah, kita itu bekerjasama dengan mitra-mitra yang berada di luar daerah, termasuk tukang dan toko bangunan. Jadinya nanti kita layanannya baik dan jangkauannya bisa lebih luas menyeluruh. Nah, yang keempat, transparansi biaya. Biaya kita itu jelas, jadi nanti pelanggannya itu memberikan bentuk kerusakannya apa, jadi kita nanti langsung menotal seperti itu, jadi langsung terlihat biayanya berapa. Terus kelima, sistem penilaian berdasarkan ulasan pelanggan. Nah, jadi kita nanti memberikan sistem penilaian itu dari ulasan pelanggan yang sudah selesai dari proyeknya, seperti itu. Setelah itu, tim manajemen. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer yang dijabat oleh Mas Indra yang sudah menjabat selama 10 tahun. CEO itu seorang pemimpin dari bisnis yang kita dirikan ini atau kita buat. Dia memberikan visi dan misi untuk tujuan yang kami tuju, seperti
kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua ada COO atau Chief Operating Officer. Dia sebagai mengelola operasi harian atau memastikan efisiensi di setiap layanan yang ada. Yang ketiga ada CTO atau Chief Technology Officer yang dijabat oleh Rio yang sudah berjalan 10 tahun. Itu dia merancang dan mengelola platform teknologi. Ya, ini dari tampilan, terus keamanan dari aplikasi tersebut itu dia yang megang. Yang keempat ada CMO atau Chief Marketing Officer yang dijabat oleh Nela selama 7 tahun. Dia yang bertugas sebagai membangun strategi pemasaran pada bisnis kita untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek kita. Yang kelima ada CFO atau Chief Financial Officer yang dijabat oleh Cahya selama 9 tahun, yaitu bertanggung jawab dalam finansial pada bisnis kita, yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran perusahaan, pengeluaran, dan lain-lain. Yang terakhir ada yang keenam ada Head of Customer Support ya, yang dijabat oleh Dewi yang berjalan selama 6 tahun, yaitu menangani layanan-layanan pelanggan, memastikan pelanggan itu puas atau tidak dari layanan kita, dan mengelola umpan balik jawaban untuk para pelanggan yang konsultasi pada kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang financial projection dari rumah tukang. Untuk gambar yang pertama yaitu proyeksi pendapatan dan laba. Untuk proyeksi pendapatan dan laba tahun pertama dari rumah tukang, pendapatan awal diproyeksikan berdasarkan jumlah pelanggan saat ini dan permintaan jasa yang diharapkan. Dan untuk 2-5 tahun, pertumbuhan pendapatan diproyeksikan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tahunan yang diestimasi serta rencana ekspansi dan akuisisi dari pelanggan baru. Dan untuk gambar yang kedua yaitu pertumbuhan pelanggan. Rumah tukang sendiri memiliki tingkat pertumbuhan sekitar 10% dalam akuisisi pelanggan baru. Setiap bulan jumlah pelanggan bertambah sebesar 10% dari jumlah pelanggan bulan sebelumnya. Untuk gambar yang ketiga yaitu grafik penggunaan dana. Penggunaan dana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk ekspansi dan operasional. Untuk ekspansi sendiri sebesar 60%. Ekspansi sendiri tujuannya untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Misalnya pengembangan teknologi mobile, aplikasi mobile. Untuk yang operasional sendiri sebesar 40%, meliputi biaya sehari-hari seperti pemasaran, biaya operasional tim, dan layanan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan atau program kami, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat, nomor HP, website, atau email. Untuk alamat sendiri, rumah tukang berada di Jalan Raya Demeling nomor 200, Suawal Melongo, Jepara, Jawa Tengah. Untuk nomor teleponnya 621234567890. Dan untuk website sendiri bisa mengunjungi www.rumahtukang.com atau bisa melalui email adminrumahtukang@gmail.com. Kenapa sih kita harus investasi sekarang di rumah tukang? Karena kami menawarkan bunga sebesar 5% setiap tahunnya. Kami sangat terbuka untuk peluang investasi atau kolaborasi yang dapat memperluas jangkauan layanan kami dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut melalui pertemuan atau sesi presentasi. Silakan hubungi kami untuk menjadwalkan waktu yang tepat. Terima kasih.